Pertama-tama tentunya saya senang bisa ada di tempat ini berjumpa dengan saudara semua, para pekerja, para leaders dari berbagai macam gereja, khususnya buat gereja tuan rumah WTC GBI World Transformational Church, pimpinan Bapak Pendeta Wiryo Hadi. Terima kasih Pak untuk kepercayaan yang diberikan pada saya dan semua leadership team di tempat ini untuk saya bisa berbagi pada hari ini, karena saya sudah tidak lagi menjabat sebagai Gembala Sidang di JPCC. Jadi banyak orang yang kepo, sekarang kamu ngapain aja sih gitu. Karena saya sudah benar-benar tidak lagi ke kantor gereja JPCC, saya tidak membuat keputusan apa-apa juga. Saya juga udah nggak diundang kalau mereka rapat dan lain sebagainya. Jadi kalau masih ada yang ingat saya bersyukur gitu. Saudara boleh duduk, thank you. Pak Pendeta Wiryo Hadi adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Saya ini pengagum beliau tanpa beliau tahu, gitu. Betul-betul. Saya sering kali melihat apa yang beliau lakukan, dan firman Tuhan katakan dari buahnya lah sebuah pohon itu dikenal. Dan saya nggak perlu tahu lebih banyak dari pohonnya, tapi saya bisa lihat buahnya yang sangat luar biasa. Dan saya berdoa supaya apa yang beliau lakukan dan gereja yang beliau pimpin ini terus bisa maju, memenangkan banyak jiwa, berkembang. Itu sebabnya waktu beliau telepon saya untuk saya mau hadir di tempat ini, saya nggak perlu berpikir dua kali, saya cuma perlu tahu apakah jadwal saya bisa apa tidak. Dan saya ini sebetulnya jujur nggak sadar kalau hari ini hari libur. Saya baru tahu beberapa hari yang lalu setelah istri saya tanya, hari Jumat itu hari libur, kamu kemana? Saya bilang, waduh, saya ada seminar. Emang hari libur? Libur apa? Saya bilang gitu. Karena saya memang udah nggak ke kantor lagi, jadi saya nggak ngelihat kalender saya itu blank aja gitu semua, merah semua gitu ya. Jadi oke. Sekedar house rule saja, saya minta untuk saudara tidak merekam dengan handphone saya, karena pertama, saya nggak suka direkam. Yang kedua, Anda sedang menghalangi orang yang di belakang Anda untuk bisa mendengarkan dengan baik. Saya nggak masalah kalau Anda foto, tapi kalau Anda merekam, apalagi terus tidak dengan izin, saya kok rasa nggak perlu. Saya lebih senang kalau sudah mencatat, karena itu jauh lebih baik untuk saudara mencatat. Oke? Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan pada saudara hari ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikannya dengan waktu yang diberikan kepada saya. Tapi sebelumnya mari kita hampiri Tuhan dalam doa lebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kami punya pada pagi hari ini untuk berkumpul seharian di tempat ini, untuk belajar kebenaran firman-Mu, belajar untuk mengerti isi hati-Mu, sehingga kami bisa diperlengkapi, kami bisa insyafkan, kami bisa ditolong, dipimpin untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan di pada akhir zaman ini, sehingga hidup kami tidak sia-sia, bisa dipakai Tuhan untuk jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memperluas kerajaannya di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, singkapkan yang terselubung, bantu hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga setiap orang pulang bawa sesuatu yang mereka percaya datangnya dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Pagi hari ini di sesi pertama ini saya diminta bicara mengenai servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Nah, saya mau bawa saudara lebih dahulu pada satu kejadian dalam kitab Markus pasalnya ke-9 ayatnya yang ke-33 dan 34. Dikatakan kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum.
ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Dia bertanya bukan karena dia nggak tahu. Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi Alkitab mencatat terjadi sebuah pertengkaran atau adu argumentasi di antara murid-murid Yesus. Mereka ingin tahu siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka mulai membandingkan diri mereka dengan yang lain. Ribut, siapa sih yang paling hebat di antara mereka? Siapa yang kerjanya paling banyak? Siapa yang nomor satu? Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Mengapa mereka mulai menganggap diri mereka lebih tinggi daripada yang lain? Sebenarnya perdebatan ini terjadi di dalam perjalanan menuju ke Kapernaum. Yesus tahu betul apa yang sedang terjadi. Tetapi Yesus tidak langsung address the issue. Dia tunggu sampai mereka tiba di rumah lebih dahulu. Nah, saya nggak tahu mereka seberapa jauh jaraknya dari rumah. Tetapi Yesus menunggu supaya mereka tiba di rumah lebih dahulu. Menurut saya Yesus tunggu sampai semuanya reda lebih dahulu. Kemudian baru dia membahas apa sih yang tadi kamu ributkan. Dan ayat ke-35 dia katakan, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Wow, ini ayat luar biasa. Kalau ada di antara kamu yang mau jadi nomor satu, itulah yang sedang mereka pertengkarkan. Hendaklah ia menjadi yang paling akhir dan menjadi pelayan buat semuanya. Yesus memberitahukan kepada mereka jalan yang benar. Dia tidak melarang mereka untuk menjadi nomor satu, tapi dia kasih tahu jalan yang baik, jalan yang benar. Itu adalah kalau kamu jadi yang paling akhir dan kamu jadi pelayan dari semuanya. Kemudian kisah ini berlanjut di Markus 10 ayat 32 dan 34. Dan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Itu yang menyebabkan mereka takut dan cemas. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah hari ketiga ia akan bangkit. Yesus sedang menceritakan apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia menerangkan kepada semua murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kalau saudara jadi murid Yesus, kalau saudara ada di situ dan gurumu, orang yang kau cintai, orang yang kau hormati, sedang mengatakan bahwa dia sebentar lagi akan ditangkap, dia akan disesah, dia akan dibunuh. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Bagaimana perasaan kalian? Sebagai orang yang mengikuti dia, yang sudah dipanggil dari
manapun mereka berada, diberi identitas yang baru, diberi pengalaman-pengalaman yang luar biasa selama ikut Yesus. Dan sekarang gurumu katakan bahwa dia akan diolok-olok, dia akan diludahi, dia akan disesah, dia akan dibunuh. Apa yang saudara lakukan? Paling tidak saudara akan membela dia. Paling tidak saudara akan menunjukkan empati lah paling tidak. Betul apa tidak? Tetapi lihat apa yang terjadi di ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kiri. Wow, kurang ajar nggak nih menurut saudara? Kurang ajar nggak menurut saudara? Mereka ini bukannya menunjukkan empati, mereka bukannya membela, mereka bukan menunjukkan adanya perasaan sedih gitu ya. Tetapi yang namanya Yakobus dan Yohanes ini penuh dengan diri mereka sendiri. Apa yang terjadi kepada mereka? Mengapa seolah-olah mereka Yakobus dan Yohanes yang boleh dibilang orang ring satu nih, betul kan ya? Kemana-mana yang diajak, kalau beberapa kejadian tertentu dari 12 ini, yang 9 ditinggal, yang 3 dibawa, termasuk mereka loh, ini kan orang ring satu daripada Yesus. Apa yang terjadi sama mereka? Mengapa mereka tidak menunjukkan empati sedikit pun, seolah-olah mereka bersikap masa bodoh dengan apa yang Yesus mau, yang bakal terjadi sama Yesus. Yang penting aku nih bisa duduk di sebelah kiri dan sebelah kananmu dalam kemuliaan kelak. Berani-beraninya mereka minta posisi tersebut. Pertanyaannya, mengapa mereka penuh dengan ambisi pribadi? Nah, kalau saudara baca dalam kitab Matius, malah mboknya, ibu mereka pun ikut-ikutan untuk minta sama Yesus supaya anaknya bisa boleh duduk di sebelahnya. Mengapa Yakobus dan Yohanes penuh dengan agenda sendiri? Mengapa mereka penuh dengan kepentingan mereka sendiri? Ini yang membuat saya senang bahwa Alkitab mencatat semuanya ini. Alkitab ingin menunjukkan kepada kita semua para pembaca bahwa murid-murid Yesus pada waktu itu bukan orang-orang benar kabeh. Bukan orang benar semuanya gitu. Bukan orang-orang yang suci semua. Bukan orang-orang yang gak pernah buat salah, bukan orang-orang yang gak pernah ribut. Mereka sama seperti kita. Mereka juga berselisih juga, mereka juga bertengkar, mereka juga punya ambisi pribadi, dan ini dituliskan semua di Alkitab. Nah, kalau ini bisa terjadi pada murid-murid Yesus, berarti ini juga bisa terjadi pada kita semua. Dan ini dituliskan untuk kita bisa belajar. Betul nggak? Mereka manusia biasa, mereka bukan malaikat, mereka bukan orang sempurna, mereka sama seperti kita, orang-orang yang masih berproses, yang masih perlu dibimbing pada tingkatan iman yang dimana Tuhan mau mereka berada, masih perlu belajar untuk menjadi dewasa. Bayangkan ini kalau ada jemaat yang lihat mereka ribut, apa enggak kecewa? Apa enggak sakit hati? Betul gak ya? Mereka yang lain yang dengerin, buset ini enggak tahu diri banget ini. Gurunya lagi bicara, sebentar lagi mau disalib, mau ditangkap. Mereka malah mikirin diri mereka sendiri. Coba bayangkan kalau ada orang lain yang denger. Apa enggak malu? Nah,
Ini semua penting agar kita dalam kehidupan kita bersama dapat mengatur ekspektasi dan tidak mudah menjadi kecewa, terutama kalau kita melayani dalam konteks sebuah gereja. Kita harus ingat bahwa rekan sesama pelayan kita itu juga masih manusia biasa, mereka bukan malaikat, dia nggak pernah bisa buat salah. Kadang-kadang mereka masih terselip ada ambisi pribadi, mereka perlu diingatkan, tetapi saudara nggak boleh kecewa. Kalau saudara ngerti ini semua, saudara nggak mudah kecewa. Ingat, ketika mereka baru ikut Yesus, Yakobus dan Yohanes ini meninggalkan semua. Mereka tidak terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Mereka senang kalau mereka dipanggil, mereka senang kalau mereka ini diikut sertakan. Ini pertama kali mereka dipanggil. Mereka berani meninggalkan semuanya. Mereka nggak mikirin terlalu banyak tentang diri mereka. Kemudian mereka dikasih identitas baru, mereka bisa pergi ngelihat Yesus melakukan banyak mujizat, kemana mereka pergi, orang banyak berbondong-bondong mengikuti mereka, dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, mengapa sesuatu yang dimulai dengan tulus, dengan sebuah ketulusan, merupakan sebuah kehormatan untuk bisa jadi murid Yesus, untuk bisa melayani bersama dengan Dia, kemudian berubah. Bisa ngerti yang saya maksud? Dari sebuah ketulusan, dari sebuah rasa terhormat bisa ikut melayani bersama dengan Yesus. Over time, berselangnya waktu, sekarang menjadi sebuah tuntutan untuk mendapatkan sebuah posisi. Sekarang menjadi tentang status. Bagaimana bisa terjadi orang yang tadinya nggak terlalu berpikir banyak tentang dirinya sendiri atau yang disebut dengan selfless, sekarang bisa berubah menjadi selfish. Berubah menjadi penuh dengan ambisi pribadi. Bukankah ini juga sering terjadi di dunia pelayanan di sekitar kita? Di sini nggak ada. Di WTC ini nggak ada. Orang-orang yang seperti Yakobus dan Yohanes ini, mereka yang tadinya mulai dengan motif yang murni, aku hanya ingin melayani Tuhan karena aku cinta Tuhan. Aku hanya ingin mencoba membalas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Senang dengan pelayanan apa sajalah yang dikasih, saya juga senang. Suruh jadi asyir oke, suruh gulung kabel oke. Jadi background singer oke. Mimpin pujian buat anak-anak kecil, enggak masalah. Ya toh. Tapi selama berjalannya waktu, enggak semua sih. Ada yang mulai menuntut. Aku dapat apa? Kenapa aku enggak diperhatikan sama gereja? Terus sekian lama aku melayani. Kenapa aku enggak diberikan pelayanan di atas panggung? Kenapa aku di background terus gak pernah maju ke depan? Kenapa aku suruh jaga pintu terus gak pernah disuruh duduk dan lain sebagainya? Kenapa aku gak dikasih persembahan kasih? Di mana kasihnya? Rasul Paulus pernah mengingatkan dalam surat Galatia, ayat yang ketiga dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Itu sebabnya seminar ini diadakan supaya kita semua bisa belajar. Amin. Belajar dari Yakobus dan Yohanes ini, jangan pernah lupa alasan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Untuk siapa kita melakukannya? Jangan pernah lupa bagaimana awal ketika kita memulai segala sesuatu dan lihat seberapa jauh Tuhan sudah membawa kita. Pertama kali saya belajar pelayanan itu saya ngangkutin speaker, saudara. Speaker zaman dulu gak kayak sekarang. Speaker zaman dulu tuh beratnya lebih hebat daripada speaker-speaker zaman sekarang. Betul.
Setiap kali persekutuan doa, saya harus datang jauh lebih pagi. Bawa speaker-speaker yang luar biasa, 2-3 kali lipat lebih besar daripada speaker ini. Gotong sama teman-teman saya, taruh di satu tempat. Dan kalau pada semua udah bubar, teman-teman udah pada pulang, kita harus taruh kembali, bawa kembali. Gulung kabel dan lain sebagainya, pasang alat-alat musik, pasang drum dan lain sebagainya. Itu yang saya kerjakan. Saya tuh sampai hafal airport karena saking seringnya jemput hamba Tuhan. Hafal, ditutup mata ini, hafal belok kiri, belok kanan, WC di mana dan lain sebagainya, hafal karena saking seringnya jemput hamba Tuhan. Nah saya ingat hal itu. Dan kalau saya lihat sekarang, saya hanya bisa bilang, ini semua karena anugerah Tuhan. Lihat berapa jauh Tuhan sudah bawa saya sampai saya bisa ke tempat ini. Nah salah satu tantangan daripada sebuah keberhasilan adalah yang disebut dengan exposure. Exposure itu begini, salah satu tantangan daripada keberhasilan adalah terbukanya kesempatan-kesempatan baru. Yang berpotensi untuk membuat orang lupa mengapa mereka mulai dulu. Itu namanya exposure dalam bahasa Inggrisnya. Mereka jadi terbuka ngelihat, wow, bisa begini ya. Wow, bisa begini ya. Itu membuat mereka lupa mengapa mereka mulai dulu. Bukankah itu seringkali terjadi dalam kehidupan? Contoh dalam pernikahan saja. Dalam pernikahan itu selalu dimulai dengan sesuatu yang indah. Kalau nggak percaya datang aja ke pemberkatan nikah. Ya kan selalu dimulai dengan sesuatu yang indah. Janji untuk saling mengasihi, janji untuk saling mendukung, janji ya untuk saling memaafkan. Ya. Aku nggak akan tidur sebelum kamu tidur, buset deh. Itu awalnya itu begitu, awalnya itu. Ya kalau saya dengerin janji orang nikah tuh sampai saya tuh kadang-kadang lama bener janjinya. Banyak banget dan kayaknya nggak bakalan deh terjadi. Betul, tapi ya karena saya harus menghormati ya saya diem aja, saya bilang. Iya majalah mati, good luck saya bilang. Ya. Ya. Dimulai dengan begitu indah awalnya, tapi berselangnya waktu dengan semua kesibukan, dengan semua tantangan yang ada, sesuatu yang tadinya dimulai dengan begitu pure, begitu murni, begitu kudus, begitu penuh dengan cinta. Penuh dengan kata saling. Berubah menjadi sebuah tuntutan, menjadi sebuah ego. Semuanya kemudian berubah menjadi tentang saya. Apa yang saya rasa, apa yang tidak saya dapatkan, apa yang saya mau, dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya banyak pernikahan yang kemudian berakhir karena mereka berubah. Meninggalkan posisi mereka yang pertama. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam sebuah bisnis partnership dan juga terjadi di gereja. Kalau kita lupa alasan mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan, maka kita bisa mudah keluar dari jalur yang sebenarnya. Dunia ini mendefinisikan kebesaran dengan kekuasaan, harta, jabatan, atau posisi. Anda dikenal hebat kalau orang banyak melayani Anda. Saya ulangi, Anda dikenal hebat kalau orang banyak itu melayani Anda. Status adalah segalanya di dunia ini. Bahkan di pelayanan pun kadang tanpa disadari orang lebih mementingkan status daripada pelayanannya sendiri. Nah, kita kembali kepada permintaan Yakobus dan Yohanes ini tentu saja tidak disukai oleh murid-muridnya yang lain. Jadi ribut lagi. Markus 10 ayat 41 katakan mendengar itu ke 10 murid yang lain menjadi apa? Marah kepada Yakobus dan Yohanes. Berantem lagi mereka. Ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi.
Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Perhatikan ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kembali dia katakan hal yang sama. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Yesus mengukur kebesaran bukan dengan status, tetapi dengan pelayanan. Leadership is about servanthood menurut Yesus. Kepemimpinan adalah tentang melayani. Menjadi bos itu gampang, saudara. Tapi menjadi pemimpin itu susah. Saya ulangi sekali lagi, jadi bos itu gampang. Jadi pemimpin itu susah. Karena buat Yesus, atau kalau saudara mau jadi seperti Yesus, kepemimpinan adalah tentang melayani. Yesus ingin kita berbeda dengan dunia ini. Apabila kita dipercayakan kepemimpinan, jangan menjadi seperti orang-orang yang ingin berkuasa dengan mempergunakan kekuatan atau jabatan yang dia punya untuk mendapatkan apa saja yang dia kehendaki untuk keuntungannya sendiri. Pemimpin yang baik adalah orang yang memakai jabatannya untuk menguntungkan orang-orang yang dipimpinnya dan membawa mereka ke tempat yang lebih baik dari sebelumnya dengan menggunakan kekuasaan yang dia punya. Jadi ini definisi saya tentang kepemimpinan. Leadership is about adding value to others. Kepemimpinan adalah tentang memberikan nilai tambah kepada orang lain. Itu kepemimpinan yang sebenarnya. Yesus tidak melarang kita menjadi besar atau menjadi yang paling depan atau menjadi yang nomor satu, tapi justru Yesus memberitahukan caranya bagaimana, yaitu dengan jalan melayani. Strength is for service. Kekuatan itu adalah untuk melayani. Jadi jangan terlalu repot untuk mempromosikan diri. Jangan terlalu sibuk rebutan jabatan. Halo? Tapi berusahalah, belajarlah bagaimana caranya memberikan pelayanan yang terbaik. Gitu. Nah, barang siapa yang mau menjadi terkemuka, yang paling depan, yang nomor satu, haruslah dia menjadi hamba. Apa artinya hamba? Hamba adalah seorang budak, orang yang kehilangan hak pribadinya dan mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang lain. Itu seorang hamba. Seorang pemimpin memang diberikan kekuasaan dalam berbagai hal untuk memudahkan dia melaksanakan tugasnya. Namun perlu diingat bahwa selalu ada hak pribadinya yang hilang akibat posisinya sebagai orang nomor satu. Kuat adalah untuk membela, bukan untuk menekan yang lemah. Halo? Kuat itu untuk membela yang lemah, bukan untuk menekan yang lemah. Kaya itu adalah untuk membantu dan bukan untuk merendahkan yang miskin. Pandai itu adalah untuk menolong, bukan untuk menghina yang kurang pandai. Mengerti? Saya ulangi sekali lagi. Kuat itu adalah untuk membela, bukan untuk menekan yang lemah. Kaya itu adalah untuk membantu, bukan untuk merendahkan yang miskin. Pandai adalah untuk menolong, bukan untuk menghina yang kurang pandai. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7 dikatakan begini, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dalam bahasa Inggris New International Version dikatakan, Jesus knew that the Father had put all things under His power. Ya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus
dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Pertanyaan saya buat saudara, apa yang saudara lakukan pada saat saudara tahu bahwa semua kekuasaan yang ada di bumi ini diberikan kepada saudara? Kira-kira apa yang saudara lakukan? Balas dendam kah? Bayangkan semua kekuasaan itu diberikan di tangan Anda. Apa yang saudara lakukan? Apakah saudara mau memaksakan kehendakmu sendiri karena gak ada yang berani sama saudara, karena semua kuasa ada di tangan saudara? Tapi Yesus ini menarik, justru pada saat dia tahu bahwa semua kekuasaan, all power, all authority, semua kekuasaan diberikan oleh Bapa ke tangannya. Pada saat dia sudah tahu hal itu, dia justru bangkit berdiri, diambil anduk, diikatkan di pinggangnya, diambil air, kemudian dia membasuh kaki murid-muridnya. Nah, sayangnya banyak yang meniru dengan main cuci kaki di gereja. Tetapi yang sebenarnya dia gambarkan di sini adalah gaya hidup. Bukan cuma sebuah peristiwa. Banyak orang di gereja main cuci kaki. Gak salah juga sih. Cuci kaki daripada jemaat atau daripada orang lain hanya untuk menunjukkan atau meniru apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Gak salah juga. Tetapi jangan itu berhenti sampai di sebuah peristiwa atau event. Kemudian di capture, di foto di mana-mana terus diviralkan seolah-olah itu luar biasa banget. Ini kalau Yesus hidup zaman sekarang nih viral bukan main ini. Betul kan ya? Ini viral abis ini gitu. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Bukan itunya yang penting. Tetapi yang penting adalah jadikan itu sebuah gaya hidup. Bukan cuma sekedar peristiwa. Karena kalau habis nyuci-nyuci begini, habis itu selesai kok bosi lagi, gak ada artinya. Habis itu engkau mementingkan statusmu sendiri, mementingkan kekuasaanmu sendiri, posisimu sendiri, maka semua yang sudah tadi dibuat gak akan ada artinya. Gak akan ada dampaknya, malah membuat orang jadi semakin sakit hati. So it's not a program that you have to do, but a lifestyle that you need to embrace. Bukan cuma sebuah program yang perlu dilakukan, tetapi sebuah gaya hidup yang perlu dijalankan. Yesus tidak takut kehilangan statusnya. Pada saat dia mencuci kaki murid-muridnya, identitas dirinya jelas. Dia tidak merasa terganggu statusnya gara-gara dia harus mencuci kaki. Seorang pelayan yang baik, fokusnya pada saat melayani adalah kepada mereka yang dilayani, bukan pada diri mereka sendiri. Itu pelayan yang baik. Saya ulangi sekali lagi, seorang pelayan yang baik fokusnya adalah pada saat dia melayani, fokusnya adalah kepada yang dilayani, bukan pada diri mereka sendiri. Contoh nih ya, pemimpin pujian lah umpamanya. Seorang pemimpin pujian yang baik, pada saat dia melayani, itu fokusnya adalah mereka yang dilayani. Bagaimana caranya supaya mereka yang dilayani ini bisa ikut nyanyi, bisa connect sama Tuhan. Itu yang seharusnya menjadi fokus dia. Tapi bukan memperhatikan suara gue fals gak ya? Suara gue fals gak ya? Ngerti gak sih?
Bisa ngerti maksudnya? Fokusnya bukan pada diri sendiri. Gaya gue oke nggak ya? Bukan. Terus gak peduli sama yang ada yang sedang dilayani. Enggak. Fokus kita adalah tentang orang yang kita layani. Sebab kepuasan seorang yang melayani adalah pada saat yang dilayani puas. Pada saat yang dilayani senang dan puas, itu merupakan kepuasan seorang pelayan. Memperhatikan kebutuhan atau kepentingan orang lain, itu jadi prioritas pertama dia. Itulah perbuatan yang menyalipkan daging. Kenapa? Karena pada dasarnya daging ini senangnya apa? Kepentingan diri sendiri. Tapi pada saat saudara bisa mementingkan keperluan orang yang saudara layani, berarti saudara harus menyalipkan daging saudara sendiri. Lukas 22 ayat 27 sampai 30 dikatakan, sebab siapakah yang lebih besar? Ini Yesus tanya. Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, dia bilang gitu. Ya kan? Yang duduk makan jauh lebih besar. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan, dia katakan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapa-Ku menentukannya bagiku. Bahwa aku akan makan dan minum semeja. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Di sini Yesus mengatakan bahwa dia seorang raja. Nah, namun kerajaannya bukan dari dunia ini. Bahwa dia datang ke dunia ini memposisikan dirinya sebagai hamba yang melayani. Nah, tadi itu semuanya baru introduction. Ini intinya dan waktu saya hampir habis. Dengar baik-baik. Secara umum seorang raja adalah seorang pemimpin. Betul nggak? Orang nomor satu di kerajaannya. Seorang yang memerintah. Raja itu kekuasaannya absolut. Haknya penuh. Perkataan raja itu menjadi sebuah titah, menjadi sebuah ketetapan yang harus dijalankan. Raja selalu dilayani kemana dia pergi. Daerah kekuasaannya merupakan kepunyaan dia. Itu sebabnya seorang raja adalah seorang yang kaya, yang penuh dengan kemuliaan, yang terbiasa dengan hal-hal yang mahal. Dan seorang raja itu bukan karena ditunjuk, tetapi karena garis keturunan. Tetapi sebagai raja, Yesus tidak seperti layaknya raja di dunia ini, yang selalu perlu untuk dilayani. Tapi dia bilang, aku memutuskan, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Sebagai seorang hamba, untuk melakukan kehendak Bapaknya. Nah, sebaliknya, seorang hamba dalam konteks itu, di zaman waktu itu, adalah seseorang yang mempunyai karakter dan mentalitas yang sangat berbeda dengan seorang raja. Pada zaman itu, hamba itu nggak punya hak apa-apa. Seorang yang sederhana, miskin, tidak punya apa-apa, standar hidupnya rendah. Sedangkan raja standar hidupnya tinggi. Raja pikirannya besar. Tapi kalau hamba pikirannya nggak muluk-muluk. Pekerjaannya sehari-hari adalah melayani dan melakukan perintah tuannya. Nah, ini uniknya. Gambaran seorang raja dan gambaran seorang hamba ini ada dalam pribadi Yesus. Ini yang unik. Merupakan sebuah paradoks. Inilah sebabnya mengapa apa yang dilakukannya itu sangat efektif dan dampaknya itu sampai hari ini. Tahu paradoks? Paradoks itu artinya pernyataan yang tampaknya bertentangan, yang tidak masuk akal, tetapi kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Nah, kalau kita tidak mengerti siapa Yesus sebagai raja yang melayani,
maka ini bisa mengarah pada perpecahan di antara pengikut Yesus, dan sudah terjadi. Karena apa? Karena ada orang-orang pengikut Yesus yang hanya melihat Yesus dari sisi seorang raja. Mereka menekankan bahwa kita adalah anak raja yang punya kuasa, yang punya otoritas. Semua yang terjadi harus ada di bawah perintah kita. Hidupnya standarnya tinggi sekali. Layaknya seorang raja dengan segala kemegahannya. Tapi di sisi lain, ada mereka-mereka yang hanya lihat Yesus sebagai seorang hamba. Orang Kristen itu hidupnya harus sederhana, gak usah muluk-muluk, semakin gembel semakin kudus, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu sebabnya terus berantem nih dua nih. Salah-salahan satu sama lain. Yesus itu gak gitu, Yesus itu begini. Anak Tuhan kok gembel, anak Tuhan tuh mesti kaya, dan lain sebagainya. Sebelah sini bilang, wah gak bisa begitu, lihat Yesus itu seorang hamba, dia melayani. Gitu. Jadi ribut sendiri. Padahal yang satu enggak, yang satu benar, yang satu juga benar. Karena kedua gambar ini ada dalam Yesus. Itu sebabnya dia disebut raja yang melayani. He is the servant king. Nah, sebenarnya disadari apa tidak, paradoks ini kita temukan pada saat kita belajar mengenal dia. Contoh ya, kita seringkali mendengar bahwa dialah singa dari Yehuda. Dialah singa dari Yehuda, betul nggak? Bisa juga saya nyanyi. Diambil dari kitab Wahyu pasal yang kelima. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tahu bahwa dialah anak domba Allah. Jadi yang benar yang mana? Singa atau anak domba? Singa itu raja hutan, perkasa, kuat. Dia ngaum aja, kita bisa pipis sendiri kalau dia ngaum. Iya tak? Kalau kita ada di sampingnya, jangan main-main dengan singa. Kita nggak berani dekat. Sedangkan domba adalah binatang yang tidak berbahaya. Binatang lemah yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Jadi mana yang kita, Yesus ini apa? Singa atau domba sih? Sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali mengumpamakan diri kita sebagai burung Raja Wali, benar nggak? Iya nggak? Kita nyanyi, kita ini bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Ya kan? Raja Wali itu seekor burung yang sangat perkasa di udara. Seekor burung yang tidak takut badai. Pada saat semua burung yang lain ngumpet pada saat ada badai, Raja Wali akan terbang, mengepakkan sayapnya, pakai kekuatan badai untuk terbang. Raja Wali adalah binatang yang punya mata yang sangat tajam, jarak pandangnya sangat jauh, sampai puluhan kilometer. Itu Raja Wali. Tetapi Yesus juga minta kita tulus seperti merpati. Jadi yang mana yang benar? Raja Wali atau merpati? Merpati sangat beda dengan Raja Wali. Merpati adalah satu-satunya hewan yang mempunyai kemampuan untuk menemukan jalan pulang. Untuk kembali ke tempat asalnya meskipun sudah terbang lebih dari ratusan kilometer. Itu sebabnya dia disuka dibuat apa? Nganter pesan kan zaman dulu. Karena kemampuannya yang luar biasa ini, maka selama berabad-abad burung merpati digunakan oleh para bangsawan, para pemimpin militer untuk menyampaikan pesan. Dan yang menarik adalah burung merpati itu nggak punya kantong empedu. Jadi dia nggak bisa kepahitan. Iya. Sedangkan singa bikin orang-orang kepahitan. Lo betul ya? Mau main-main sama singa, dia maunya lembut aja, dia gores saudara gitu, langsung saudara. Padahal dia cuma main-main doang, langsung kita kegores berdarah-darah kita. Jadi mana yang benar? Sebuah paradoks.
Bukan hanya sebagai Raja Wali, pada saat yang bersamaan kita diharapkan untuk mencontoh merpati yang tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Jadi mau terbang setinggi apapun, selalu bisa pulang. Saya katakan pada teman-teman, kamu boleh pelayanan kemana saja. Hari Minggu pun kalau kamu nggak ada jadwal, kamu mau pelayanan gereja lain, boleh silakan. Tapi jangan lupa pulang. Iya dong. Merpati itu nggak lupa pulang, jangan terus nginep di rumah orang. Ya. Dan tidak jadi tinggi hati, goro-goro bisa pelayanan di mana-mana, enggak. Merpati itu harus hidup tulus, tidak punya agenda tersembunyi, dan tidak menyimpan kepahitan. Ini sebuah paradoks, sebuah keunikan tersendiri. Sehingga Yesus itu membingungkan buat orang-orang yang memusuhi dia. Orang-orang yang suka Yesus itu bingung. Karena dia bukan hanya raja yang melayani, tapi pada saat yang bersamaan dia melayani. Tetapi ini yang harus saudara perhatikan. Pada saat dia melayani dengan mental seorang raja. Ini yang membedakan dia dengan pelayan biasa. Kalau pelayan biasa, budak, hamba, ya, itu pelayanan standarnya rendah. Tapi kalau Yesus pelayanan standarnya tinggi. Bayangkan, ini mujizat pertama nih yang dia buat, itu dia ambil dari kolam pembasuhan kaki. Dari air pembasuhan kaki. Betul kan ya? Nah, kalau dia mentalnya mental seorang budak dan dia bisa mengubah itu jadi anggur, maka dia bikin anggur yang biasa-biasa aja dong. Kalau mentalnya dia seorang budak. Dia bikin anggur ya anggur yang biasa. Tetapi dia mentalnya seorang raja. Waktu dia rubah air itu jadi anggur. Air pembasuhan itu jadi anggur. Dia jadikan anggur yang terbaik. Ini menunjukkan mentalnya. Jadi kalau saudara melayani, jangan dengan mental seorang budak, melayani dengan mental seorang raja. Gak ada budak itu mau neraktir 5.000 orang. Gak ada ceritanya. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau mentalnya dia budak, dia cuman, oke, kamu kasih makan asal mereka bisa cukup kenyang, bisa pulang ke rumah. Tapi karena dia mental seorang raja, dia layani orang-orang yang lapar ini sampai mereka kenyang. Tahu sampai mereka kenyang itu apa artinya? Sampai dikasih lagi gak mau. Mau lagi? Enggak. Begah udah. Mau lagi? Gak mau. Mau lagi? Gak mau. Sampai kenyang. Sisa 12 bakul penuh. Itu mental raja. Dan ini yang banyak orang gak sadar. Waduh, waktu saya tinggal 2 menit, yang terakhir deh. Sekarang mari kita lihat ayat yang sering kita baca di Alkitab, sering kita pakai, hamba Tuhan apalagi. Wahyu 3 ayat 20-21. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara bisa lihat paradoks nggak di sini? Di mana ada raja ngetok pintu tuh nggak ada. Raja itu kalau jalan pintu buka sendiri, saudara. Meskipun zaman dulu belum ada pintu otomatis, raja itu kalau jalan pintu buka sendiri. Ada orang yang bukain pintu buat dia, nggak ada cerita raja ngetok itu nggak ada. Nah, siapa yang ngetok pintu sebelum masuk? Hamba. Hamba tuh nggak berani main masuk aja. Dia ketok pintu dulu. Sampai dia bilang, ya masuk, baru dia berani masuk, betul nggak? Nah, ini Yesus ngetok pintu, saudara, menunjukkan sifatnya sebagai seorang hamba.
Dia tidak akan main masuk dalam hatimu, dia nggak akan main masuk dalam hidupmu sebelum dia diundang. Makanya setiap orang yang mau bertobat, mau terima Yesus mesti ngundang dia. Dia ngetok pintu. Tetapi perhatikan, kalau engkau buka pintumu, dia masuk tidak sebagai hamba, dia masuk sebagai raja. Kenapa saya bilang gitu? Karena apa? Karena hamba mana punya tahta. Dan hamba mana yang berani nyuruh duduk dan makan bersama-sama. Gak ada, hamba itu gak duduk semeja, saudara. Betul gak? Ya kita sering kali baca ini, tapi kita gak tahu, ini paradoks. Kita bisa lihat the servant king di sini, raja yang melayani. Jadi kalau saudara mau melayanilah dengan hati dengan mental seorang raja. Kalau saudara punya pegang posisi, jangan jadi bos, jangan bosi. Posisimu itu, kekuatanmu itu hanya untuk melayani orang-orang yang kau pimpin. Kalau kita melayani di gereja dengan cara ini, terus ini kemudian jadi lifestyle buat kita, jadi gaya hidup, dan ini kebawa sampai ke tempat engkau bekerja, ke tempat engkau bisnis, ke tempat engkau berkomunitas, maka engkau akan mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Saya udah kelewatan 1 menit, minta maaf. Amin.